Ya, halo. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita lanjutkan dari karakter yang kemarin. Ini karakternya sudah saya retopologi ya. Uh, nah, kita pisahkan misalkan bagian, kita lihat bagian yang high poly dengan bagian yang low poly ya. Jadi kalau kita satukan di sini dia sudah jadi satu seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat unwrap. Kita ingin membuat UVW map nantinya. Nah, untuk mempermudah prosesnya, kita perlu memisah-misahkan bagian-bagian tubuh agar kita lebih mudah melakukan proses unwrap. Jadi di sini saya misalkan tekan polygon ya. Ini karakter yang high poly bisa saya hide dulu biar gak mengganggu. Oke, jadi misalkan saya mau pisahkan agar lebih mudah kita melakukan unwrap. Oke, saya misalkan pisahkan sampai sini. Nah, ini tidak masuk. Setelah itu saya tekan detach ya untuk memisahkan. Misalnya ini saya kasih nama kaki. Oke, setelah itu mungkin saya akan pisahkan bagian kepala. Oke, saya pilih dari samping nih bagian kepala. Oke, kita lihat. Oke, saya dites lagi. Nah, setelah itu saya akan coba untuk bagian lengan. Saya pilih keduanya. Nah, di sini saya pilih bagian sama. Setelah itu saya tekan grow ya, biar kita seleksinya lebih mudah. Nah, setelah itu barulah kita pilih bagiannya, kita pilih satu-satu, tangan kanan dulu. Oke, setelah itu kita pilih yang tangan satunya. Oke. Nah, kita samakan lagi. Ini bagian kanan dan bagian kiri badannya itu sama ya penempatannya ya, penempatan poligonnya sama. Nah, oke, saya sudah pilih. Setelah itu saya detach. Oke, nah sekarang kita perlu detach bagian tangan. Nah, seperti ini. Dua-duanya terpilih. Saya detach. Oke, dia udah terpisah. Yang terakhir kita akan pilih bagian kaki. Oke, saya detach seperti ini. Nah, ini sudah terdetach semua. Langkah selanjutnya adalah kita akan unwrap. Ya, sekarang kita udah punya karakter yang masing-masing bagian sudah terpisah. Nah, kita akan melakukan proses unwrap, tapi sebelum itu saya akan melakukan penghapusan, misalkan untuk bagian badan, untuk bagian tangan contohnya. Nah, kenapa harus dihapus? Sebenarnya ini lebih dimaksudkan untuk mempercepat proses pengerjaannya aja. Karena bagian kiri dan bagian kanan, misalnya kaki ini dua bagian ini sama. Nah, daripada kita harus unwrap dua bagian ini satu-satu, lebih baik kita akan unwrap satu bagian saja, misalkan kaki bagian sini. Nanti setelah di unwrap barulah kita bisa simetri gitu. Jadi kita lebih cepat kalau dengan cara seperti ini. Oke. Nah, jadi bagian-bagian yang kiri dan kanannya sama bisa saya delete dulu.
Ntar saya copy lagi dengan cara simetri. Oke, sekarang misalkan saya akan mulai dari bagian kaki. Ya, bagian kaki kita pilih. Setelah itu kita cari di sini ada yang namanya unwrap di sini ya. Unwrap. Nah, ini biar nggak mengganggu, maka saya klik kanan, saya isolate selection untuk mengisolate bagian lain selain bagian kaki. Nah, setelah saya unwrap ya, saya tekan open UV editor. Nah, kalau kita lihat dia masih belum tersusun nih, dia masih belum kebuka unwrapnya. Oke, cara yang membukanya adalah, nah di sini ada vertex, sama polygon. Misalkan poligonnya saya pilih, saya tekan Ctrl A untuk memilih semua poligon. Nah, setelah itu mungkin untuk awal-awal kita bisa planar dulu X, Y, Z itu untuk supaya arah dari mana, misalkan arah dari samping, apakah itu arah dari depan atau dari atas. Ini salah satunya aja sih kita aktifkan, nggak harus yang mana aja. Nah, setelah itu barulah kita bisa tekan ini ya, pill mode. Saya tekan pill mode. Nah, oke. Saya tekan pill mode, di bawahnya saya pilih point to point seams. Nah, di sini kita akan mulai bikin belahannya di mana. Nah, saya pilih contohnya adalah saya mulai dari sini ya, dari atas. Lalu dia akan ngikutin terus, saya klik sepanjang garisnya sampai sini akan saya klik. Kita perhatikan juga untuk bagian sini dia akan berubah. Nah, setelah saya sampai ke ujung, nah maka dia akan bentuknya seperti itu. Maka dia akan bentuknya sudah terbuka bagian kakinya. Nah, untuk mengatur posisinya, saya nonaktifkan dulu untuk pillnya. Barulah setelah itu bisa saya pindah posisinya. Bisa saya tekan ini ya, saya bisa pindahkan posisinya, bisa saya scale, bisa saya rotate seperti itu. Nah, ini saya taruh di luar dari kotak yang berwarna yang catur ini. Saya taruh sana dulu, misalkan di mana aja. Setelah itu barulah ini kita unwrap di sini. Saya klik kanan, saya collapse all. Bisa collapse all ataupun bisa klik kanan di sini convert to editable poly. Bisa collapse all dari sini, bisa convert to editable poly. Oke. Ya, setelah itu bagian kaki. Setelah itu kita pilih lagi misalkan bagian mana? Bagian tangan ya. Nah, bagian tangan ini. Oke, caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi awalnya unwrap, open UV editor, saya pilih misalkan polygon, saya Ctrl A untuk memilih semua tangannya, terus saya planar untuk mereset arah planar itu dari mana, dari samping kayak dari depan atau dari atas, bebas ini ya. Setelah itu peel dan peel point to point seams, saya mulai seamsnya itu dari sini. Oke, saya terusin sampai ujung. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Setelah itu saya pindahkan posisinya, saya nonaktifkan, saya taruh dia di samping. Setelah itu saya collapse all atau convert to editable poly. Oke, bagian kaki dan tangan sudah. Sekarang kita ke bagian badan deh. Saya isolate lagi. Di sini ada bagian ini ya, mulut. Nah, ini bagian mulut. Saya bisa detach dulu. Saya detach untuk memisahkan badan dan gigi bagian dalam nih. Oke, detach. Setelah itu bagian ininya saya high selection. Nah, oke. Kita fokus ke bagian badan dulu. Oke, setelah itu ada unwrap. Sama caranya, polygon, Ctrl A, terus saya planar dari arah mana aja. Setelah itu point seams. Nah, yang perlu diingat adalah kita membuat belahan di sini di bagian-bagian yang memang tidak terlalu terlihat. Jadi kita
karena bagian sini adalah bagian yang nanti terbelah. Nah, jangan kita melakukan itu di bagian depan, karena bagian depan itu lebih sering terlihat daripada bagian belakang. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah itu saya teruskan lagi dari sini. Oke, setelah itu di sini saya tarik ke sana, terus satunya lagi, ya seperti itu. Lalu kalau mau lebih terbuka lagi, saya akan belah di sebelah sini, lalu saya akan belah juga di bagian sana. Nah, jadi seperti itu. Saya nonaktifkan build-nya. Nah, saya geser ke atas dulu. Oke, collapse all. Nah, kita akan coba di bagian kepala ya. Nah, bagian kepala nih harus hati-hati nih. Oke, caranya sama. Unwrap, open UV editor, polygon, Ctrl A, memilih semua polygon. Kita planar dari arah depan, samping atau atas bebas. Peel point to peel mode, point to point seams. Nah, saya akan mulai belah dari bagian belakang sampai dengan bagian jidat. Oke. Nah, dalam keadaan seperti ini sebenarnya sudah terbuka, cuman bagian kiri dan bagian kanan itu tidak sama. Jadi bagian kanan itu lebih terbuka, bagian kiri itu lebih menutup atau lebih kecil. Nah, untuk membuatnya sama, nah di sini kita bisa dari keadaan yang seperti ini ya, kita bisa aktifkan ini, kita bisa aktifkan vertex ya. Kita bisa aktifkan vertex. Setelah itu di sini adalah kita lihat ada bagian yang warnanya biru nih. Jadi kalau kita bagian yang warna biru itu adalah kuncinya di sini. Jadi kalau kita aktifkan bagian warna biru ini, dia nggak akan bergerak nih. Nantinya pada saat kita melakukan seperti ini, kita tarik misalkan bagian yang kita tarik di bagian sini vertexnya, nah maka bagian yang warna biru itu tidak akan bergerak. Nah, seperti ini. Nah, saya akan tarik dia ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi sekarang bagian kiri dan bagian kanan itu sama. Ya. Setelah itu misalkan saya mau tarik bagian bawah, lalu mau tarik bagian atas. Nah, seperti ini. Atau kalau seandainya kita mau nah, misalkan di sini nih, kita mau menghilangkan titik bagian biru ini, saya bisa pilih. Setelah itu saya bisa unpin selected gitu, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi misalkan saya mau bikin satu lagi, begitu saya bikin dia akan, nah seperti itu, yang bagian titik biru di sini akan hilang, digantikan dengan yang di hidup. Nah, seperti itu. Nah, kita buat supaya kira-kira bagian kiri dan bagian kanan itu sama gitu. Oke. Jadi setelah kurang lebih seperti itu, kita bisa klik kanan, collapse all. Oke. Nah, oke, setelah itu saya, nah, oke ya. Jadi bagian badan, kaki dan tangan dan kepala itu sudah di unwrap. Nah, caranya sama apabila kita ingin melakukan unwrap bagian tangan di sini dan kaki. Ya, sekarang kita udah selesai melakukan unwrap. Oke, jadi semua bagian tangan, kaki itu sudah saya unwrap. Nah, sekarang di sini kan kita punya tangan dan kaki ya, yang masih satu ya, sebelah-sebelah ya. Nah, sekarang kita akan coba membuatnya normal kembali
ya. Jadi kita bisa pilih misalkan tangan ya, kita simetri. Oke, di simetri terus saya flip. Oke, terus saya collapse all atau convert to editable poly. Sebelah sini juga simetri, saya flip, convert to editable poly atau collapse all. Dia posisinya udah langsung sama ya, tangan dan kaki juga sama, simetri. Ini juga sama, kita simetri, kita flip. Oke, nah sekarang posisinya udah kembali bener ya. Nah tapi sekarang ini semua bagian tangan, badan tangan, kepala ini masih terpisah. Jadi kalau saya lihat ya, ini bagian-bagian terpisah itu seperti terpisah nih, antara kepala sama badan dia terpisah, tangan juga terpisah, kaki, ini badan ke kaki juga ke sini ya, tangan ke ini juga semuanya terpisah. Nah sekarang kita satuin kembali dia ya, supaya tidak seperti ini gitu ya. Jadi tujuannya saya memisahkan itu agar kita lebih mudah mengunwrap, karena itu saya pisahkan jadi beberapa bagian. Setelah semua bagian di unwrap, kita satukan lagi gitu, karena akan sangat lebih sulit apabila kita melakukan unwrap dalam posisi karakter utuh seperti ini. Itu akan sulit banget. Karena itu saya pisah-pisah dulu. Setelah sudah selesai baru saya satukan lagi. Oke, saya satukan lagi. Saya pilih misalkan bagian badan dulu, terus saya attach. Saya pilih bagian kepala, attach. Ini oke, ya, tangan. Nah sekarang semuanya udah terpilih. Nah cuman masih ada bagian-bagiannya yang terkesan terpisah nih. Oke, nah untuk menyatukan kembali, saya bisa di sini saya klik border ya. Jadi kalau saya tekan border, maka yang terpilih itu adalah bagian yang sifatnya bolong seperti ini nih. Nah seperti bolong seperti itu akan terselect gitu ya. Jadi saya tekan border, setelah itu saya drag di sini. Oke, maka dia akan memilih semua bagian-bagian yang punya karakteristik yang bolong atau terpisah dari bagian lain gitu. Nah setelah itu udah saya tekan seperti itu, saya tekan Ctrl plus vertex. Nah jadi bagian border yang kita pilih dia akan di-convert ke vertex. Setelah itu vertexnya saya satukan sama bagian yang terdekat dengan cara klik kanan well. Nah jadi klik kanan well. Nah dia akan menyatukan dua buah vertex berdasarkan jarak gitu, berdasarkan jarak ya. Jadi kalau saya di sini saya tekan 0, maka dia tidak akan menjadi satu gitu. Jadi dia masih terpisah. Tapi kalau saya angkanya saya masukkan terlalu banyak, contohnya misalkan di sini nih. Nah, saya masukkan 0,362. Nah, itu dia akan menyatukan beberapa vertex yang terdekat. Cuman di sini terlalu banyak dia. Makanya semua bagiannya jadi rusak karena dia menyatukan semuanya. Ya. Jadi jangan masukkan nilai segini. Kita kembali ke 0 dulu ya. Lalu saya ketikkan, misalkan saya tekan panah yang di atas 1 sekali aja. Nah jadi 0,1 contoh, terus saya oke. Nah saya lihat vertex saya nonaktifkan. Nah dia sudah rata lagi nih gitu. Ya jadi yang sebelumnya sih saya Ctrl Z. Jadi yang sebelumnya seandainya saya geser di sini masih dalam keadaan terpisah, ini pasti terpisah semua ya, terpisah semua. Sekarang saya border saya pilih, saya kontrol, saya tekan vertex, terus saya well, dan saya nilainya saya kasih 0,1 saya centang. Nah sekarang sudah jadi satu ya seperti itu. Nah oke. Sekarang karakternya sudah semua ini sudah jadi satu semua bagian tubuhnya. Sekarang kita kembali lagi ke unwrap.
Oke, unwrap. Kita open UV editor. Nah, ini tadi bagian-bagian yang tadi kan saya pisah-pisahin ya, dan saya geser keluar dari kotak yang warna ya, kotak catur ini. Nah, kita lihat misalkan untuk apabila kita pengen memilih satu vertex ya, misalkan vertex ini, maka kita pilih vertex. Nah, maka dia akan bisa memilih vertex nih. Kalau polygon, maka dia akan memilih polygon. Kalau vertex, dia akan memilih vertex. Tapi kalau saya di sini tekan elemen, dia akan terpilih satu blok bagian ini, satu elemen bagian ini, dia akan terpilih semua. Tuh, seperti itu. Ya, jadi itu cara milihnya. Oke. Nah, yang unik di sini, tadinya kan bagian-bagian seperti tangan, kaki, itu saya dites dulu. Setelah itu saya delete. Nah, terus saya simetri lagi ya. Jadi dua bagian ini, jadi misalkan saya select bagian ini, saya drag bagian sini, maka dia yang terselect adalah dua buah kaki. Yang sebenarnya, atau tangan juga, dia dua buah tangan, dua tangannya. Yang sebenarnya tangan kiri dan tangan kanan itu sebenarnya numpuk ya. Jadi kayak misalkan saya tekan di sini, saya geser. Nah, jadi ada dua, ini tangan bagian kanan, ini tangan bagian kiri. Begitu juga dengan bagian kaki. Tuh, seperti itu. Begitu juga bagian tangan sini. Jadi bagian yang tadi saya simetri itu pastinya unwrapnya numpuk. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini kita pengen masukkan unwrapnya ini ke dalam satu kotak checker ini ya. Berarti tinggal caranya adalah kita geser. Nah, kita masukkan satu-satu gitu. Nah, yang perlu diingat adalah jadi di sini ada, kalau kita aktifkan ya, ini, saya klik di sini dan saya aktifkan ini tekstur. Nah, kita lihat di sini keluar checkernya nih. Nah, checkernya itu gunanya untuk apa? Jadi gunanya adalah untuk mengecek seberapa besar. Jadi seperti apabila kita ingin memasukkan bagian-bagian tubuh ini ke dalam suatu kotak, kita harus mengecek checkernya apakah dia prioritasnya sama seperti bagian lain. Caranya adalah dengan mengaktifkan checker tadi. Contoh, bagian 0 di sini sama bagian F di sini itu tidak sama besar. Nah, diharapkan apabila kita ingin masukkan ke dalam kotak itu, kita harus men-scale-nya dulu sehingga seukuran dengan huruf F5 ini, F5 gitu ya. Jadi sekarang misalkan kita lihat, nah misalkan angka 1 sampai 0 itu besarnya sudah sama seperti F di sini. Maka kalau sudah seperti itu, bahkan sudah bisa dikatakan benar gitu. Nah, barulah kita bisa masukkan bagian-bagian sini ke dalam satu kotak seperti itu. Jadi sekarang kita tinggal menyusun semua part dari badannya ke dalam suatu kotak. Ya, sekarang saya sudah selesai menyusun semua bagian tubuh, kepala, badan, kaki dan tangan itu ke dalam suatu kotak. Nah, oke, setelah kita melakukan proses ini, barulah kita klik kanan dan convert to editable poly.